Kunci keempat, hidup cukup itu skill. Banyak orang mengira rasa cukup adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya, seolah-olah ia akan muncul begitu penghasilan naik atau kondisi hidup membaik. Padahal, rasa cukup bukan hadiah dari keadaan, melainkan kemampuan yang perlu dilatih. Tanpa keterampilan ini, berapapun penghasilan seseorang, hidupnya akan selalu terasa kurang. Karena keinginan manusia tumbuh jauh lebih cepat daripada pendapatan, jika tidak diberi batas. Cukup sering disalahartikan sebagai pelit, seolah-olah orang yang hidup cukup adalah orang yang menahan diri secara berlebihan dan menutup pintu pada kenikmatan hidup. Padahal, cukup bukan tentang menolak segalanya, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan sebuah keinginan memang layak dipenuhi, dan kapan ia hanya dorongan sesaat yang lahir dari perbandingan, gengsi, atau emosi. Orang yang hidupnya tenang bukan orang yang tidak pernah ingin lebih, tetapi orang yang memahami batas keinginannya. Mereka tidak membiarkan setiap keinginan berubah menjadi kebutuhan. Mereka memberi jarak antara melihat dan membeli, antara ingin dan harus. Di jarak itulah ketenangan tumbuh, karena hidup tidak lagi dikendalikan oleh impuls, tetapi oleh kesadaran. Hidup sederhana juga sering disalahpahami sebagai hidup yang rendah, seolah-olah memilih kesederhanaan berarti kalah dalam persaingan hidup. Padahal, hidup sederhana seringkali adalah pilihan sadar dari orang yang memahami apa yang benar-benar penting. Mereka tidak sibuk membuktikan apapun kepada dunia, karena mereka tahu hidupnya bukan panggung pertunjukan, melainkan ruang untuk bertumbuh dan bernafas. Ketika seseorang mulai melatih rasa cukup, hidup perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena beban yang tidak perlu dilepaskan. Pikiran tidak lagi penuh dengan daftar keinginan yang tidak ada habisnya. Hati tidak lagi gelisah mengejar standar yang terus berubah. Dan dari situ, ketenangan mulai terasa nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman sehari-hari. Ketika keinginan lebih kecil dari penghasilan, sekecil apapun penghasilan itu, hidup akan terasa lebih lapang. Ada ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir jernih, dan ruang untuk menikmati hal-hal sederhana yang sering terlewatkan. Dan ruang itulah yang menjadi rumah bagi ketenangan yang sesungguhnya. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi kaya dalam waktu singkat. Tidak semua jalan hidup bergerak cepat. Tidak semua usaha langsung berbuah besar. Dan tidak semua perjuangan mendapat sorotan. Dan itu tidak apa-apa. Karena nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia sampai, tetapi oleh bagaimana ia menjalani perjalanannya. Banyak orang sampai lebih cepat, tetapi kehilangan ketenangan di sepanjang jalan. Sementara sebagian lain berjalan pelan, namun tetap utuh sebagai manusia. Hidup tenang bukan hak istimewa orang-orang tertentu. Ia bukan milik mereka yang saldonya besar atau hidupnya terlihat sempurna. Hidup tenang adalah pilihan sadar yang bisa diambil siapapun, di titik manapun. Pilihan untuk berhenti berlari tanpa arah, pilihan untuk mendengarkan diri sendiri, pilihan untuk hidup dengan ritme yang sesuai dengan kemampuan, bukan tuntutan.